program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah. Pertama kami mulai dari sejarah. Pertama kali berdiri dulu nomenklaturnya Magister Ekonomi Syariah. Ya, pada tahun 2011 kita sudah ada, kemudian restrukturisasi karena ada pembukaan pada waktu itu Fakultas Ekonomi yang tadinya Magister Ekonomi pindah move on ke Fakultas Ekonomi, maka nomenklatur kita berubah menjadi Magister Hukum Ekonomi Syariah, ya. Jadi menyesuaikan dengan rumpun keilmuannya karena di Fakultas Syariah dan Hukum itu keilmuannya adalah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum Islam karena memang sistemnya terintegrasi. Next. Gelar akademik yang sesuai dengan PMA nomor 38, revisi terhadap PMA nomor 33 tahun 2016. Gelar magister kita menyesuaikan dengan S1 karena untuk S1 program studinya semua program studi gelarnya adalah sarjana hukum, untuk S2-nya magister hukum ekonomi syariah gelarnya adalah magister hukum. Jadi kalau dulu pernah magister ekonomi syariah pernah, bahkan magister syariah, bahkan juga pernah magister syariah yang sebelumnya namanya magister syariah, sekarang adalah magister hukum. Dari gelarnya terlihat bahwa di program studi kita itu mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum umum, dalam konteks ini adalah hukum bisnis. Kenapa? Karena lokusnya atau objek kajian kita adalah ekonomi syariah, baik dari industri keuangan maupun bisnis syariah. Yang dilihat adalah aspek hukumnya. Tentu dalam hal ini core keilmuannya adalah hukum bisnis syariah. Next. Alhamdulillah untuk akreditasi unggul, untuk akreditasi prodi kita sudah unggul. Di situ ada sertifikatnya sudah cantik di situ. Alhamdulillah. Yang sebelumnya kita tahun 2019 kita terakreditasi A. Alhamdulillah. Kemudian baru tahun tanggal berapa itu Agustus ya. 2024 alhamdulillah udah keluar kita unggul. Jadi tidak perlu ragu ya. Langsung kalau sudah niat langsung masuk ke magister hukum ekonomi syariah karena kita untuk akreditasinya unggul. Kalau sudah unggul berarti mulai dari kurikulumnya sampai dosennya sampai pembelajarannya sampai output pembelajarannya insya Allah tidak mengkhawatirkan ya. Next. Untuk prospek dan treat. Prospeknya seperti apa? Kenapa prodi ini penting? Kenapa prodi ini perlu dikembangkan? Pertama adalah industri keuangan ya, di sini industri keuangan syariah dan bisnis syariah itu bertumbuh dan berkembang. Ya. Kemudian keterbatasan prodi, kemudian ketersediaan prodi hampir di semua PTKIN, baik UIN, YIN, PTKIN, PTKIS ya, semuanya yang ada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum itu semuanya ada program studi hukum ekonomi syariah dan itu membutuhkan SDM yang expert di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian sekarang perluasan kompetensi peradilan agama dengan undang-undang peradilan agama yang baru memperluas kompetensi pengadilan agama bahwa sengketa ekonomi syariah apapun itu industri keuangan syariah atau mau dia bisnis ekonomi syariah, pokoknya yang syariah yang sekarang ini lagi dilirik oleh industri bagaikan perempuan cantik, industri syariah itu jadi apapun serba syariah. Nah itu sekarang berkembang dan itu butuh SDM dari aspek hukum ya. Kemudian juga lembaga penelitian karena memang ini S2 kekuatannya adalah di riset. Banyak sekali lembaga penelitian, tadi juga mungkin dari pimpinan UIN juga sudah membuat MOU banyak dengan lembaga-lembaga penelitian dan itu butuh ya, butuh SDM yang expert di bidang hukum ekonomi syariah. Next. Kemudian treatmentnya, kendalanya apa sebenarnya? Kendala untuk program studi ini memang berkembang. Pertama adalah di industri risiko human pada industri keuangan bisnis syariah itu. Tadi yang saya katakan industri keuangan syariah yang berkembang itu, yang menjadi kendalanya adalah SDM di bidang risiko. Risiko industri keuangan syariah yang sangat berkembang hari ini adalah aspek hukum. Kenapa aspek hukum itu kenapa banyak sekali tinggi risikonya? Karena memang SDM-nya kurang yang expert di bidang hukum ekonomi syariah ya dengan gelar MH tadi. Kemudian keterbatasan sumber daya yang kompeten itu tentu pasti. Sehingga karena yang mengisi industri keuangan syariah itu SDM-nya sangat lemah dari aspek hukum ekonomi syariah, maka itu menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu program studi ini perlu dikembangkan. Next. Nah, sumber daya manusianya yang saya maksud tadi industri keuangan syariah kita lihat
Di sini mulai perbankan syariah sampai asuransi syariah, pasar modal syariah, multi finance syariah, koperasi syariah, sampai lembaga keuangan syariah, sampai fintech syariah hari ini banyak sekali yang jumlahnya ratusan. Untuk lembaga industri keuangan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia jumlahnya ribuan. Hampir di seluruh wilayah Indonesia itu sangat berkembang dan membutuhkan SDM yang sangat luar biasa. Ini baru di industrinya, belum lagi di internal kampus yang membutuhkan nanti tenaga pengajar, yang membutuhkan nanti peneliti. Ya, kami melihatkan di sini adalah sumber daya manusia di bidang industri keuangan. Dan ini membutuhkan untuk semua posisi. Mulai dari Dewan Pengawas Syariahnya, sampai legal officernya, sampai konsultasi hukum ekonomi syariahnya, itu membutuhkan SDM di bidang itu. Dan itu harus diisi oleh SDM yang lulusannya Magister Hukum Ekonomi Syariah, di mana program studi ini mengintegrasikan ilmu hukum bisnis syariah, hukum bisnis maksudnya dengan hukum Islam. Next. Nah, mungkin visi bisa dibaca. Karena nanti dari visi dan misi kami jelas visi kami adalah merujuk kepada merefer kepada visi dekan tentu saja merujuk kepada visinya rektor. Mungkin ini bisa dibaca. Next. Dengan visi ini diturunkan misi mengembangkan ilmu ekonomi syariah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah, itu jelas ya. Mempersiapkan dan meningkatkan mutu lulusan berbasis riset. Karena memang S2 di kurikulum S2 itu level kurikulumnya itu ada di level 8. Jadi output yang dikeluarkan itu adalah expert di bidang hukum ekonomi syariah dan riset tentunya. Tentu karena memang ini kita mempersiapkan SDM yang expert, kekuatannya ada di riset. Kemudian melibatkan peran serta kampus dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan memecahkan persoalan problem solver dan meminimalisir risiko industri dan bisnis syariah di bidang ekonomi syariah. Magister Hukum Ekonomi Syariah, SDM terutama dosen-dosennya, mereka semuanya rata-rata adalah terlibat ya di dalam penentuan syariah compliant di semua industri keuangan syariah. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa Magister Hukum Ekonomi Syariah sangat menyatu dengan industri dan kampus untuk mempersiapkan SDM yang expert di bidangnya. Next. Ini masih misi menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menciptakan empowering hukum ekonomi syariah pada industri keuangan syariah. Fakultas Syariah sangat banyak sekali MOU ya dengan industri keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank. Kemudian menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks hukum ekonomi syariah dalam rangka terciptanya empowerment sistem ekonomi syariah, pengabdian masyarakat mahasiswa S2 tentu ini tidak sama levelnya dengan S1, kekuatannya adalah riset. Jadi kita membawa mahasiswa kalau ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, ada kegiatan riset, ada kegiatan lomba-lomba karya ilmiah karena memang kekuatan S2 di situ. Next. Tujuannya mungkin ini bisa dilewatkan saja karena visi misi tujuan itu adalah turunan dari visi pertama. Next. Nah, profil lulusan. Profil lulusan kenapa ini penting? Sebuah program studi harus jelas dulu ya positioningnya. Program studi ini nanti outputnya SDM yang akan dikeluarkan ini menjadi apa ya? Di sini lulusan memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah berbasis riset. Kemudian lulusan memiliki kemampuan untuk melakukan riset dan menulis artikel di bidang hukum ekonomi syariah. Cuman 2. Pertama expert, yang kedua punya skill untuk riset. Jadi nanti profesinya apa? Jelas akademisi di bidang HES. Akademisi itu banyak bisa dosen, ya kan? Bisa konsultan, bisa staf ahli, bisa saksi ahli yang hari ini sangat banyak di pengadilan, hampir di semua sistem peradilan itu membutuhkan. Ya. Kemudian ini profilnya sudah jelas, expert dan punya skill untuk melakukan riset karena kekuatannya ada di situ. Next. Nah, rincian mata kuliah ya dari visi, misi kemudian diturunkan. Kami simpelkan karena di dalam kurikulum itu tidak mungkin kami menyampaikan secara full. Kemudian kami summary, kami ringkaskan dalam bentuk ini. Jadi satuan pengajaran Magister Hukum Ekonomi Syariah itu diisi dengan 4 bahan kajian, ya. Dan 4 kajian pertama adalah ilmu hukum. Jadi kurikulumnya itu syarat dengan ilmu hukum. Bahkan di sini kami buat persentasenya itu adalah 26. Nih. 26 untuk ilmu hukum, mata kuliahnya teori hukum, filsafat hukum ekonomi,
kemudian sosiologi hukum ekonomi, politik hukum ekonomi di Indonesia, hukum ekonomi Islam internasional. Kenapa ini kami masukkan ilmu hukum? Karena ini sangat syarat dengan pendekatan ilmu hukum. Ya, kalau sosiologi hukum, nah tentu saja kenapa perdata nggak ada? Karena program studi kami linear dengan HES. Jadi program studi S1 HES itu hukum perdata yang sifatnya pengantar ilmu hukum, perdata, hukum acara perdata, hukum bisnis, hukum perusahaan dan lainnya itu sudah dapat di S1. Asumsinya program studi kami itu masuk kepada bidang keilmuan atau ilmu hukum dengan mata kuliah ini. Jadi sudah tidak ada lagi mata kuliah yang sifatnya basic. Pengantar perdata, pengantar ilmu hukum, hukum perdata, hukum acara perdata itu sudah nggak ada di sini. Jadi asumsinya karena memang S1-nya linear. Nah, tapi pertanyaannya kalau tidak dari program studi S1, kalau nggak linear bisa nggak? Selama ini setelah kami melakukan survei, khusus di program studi yang ada di S1 kami ada 6 program studi, semuanya bisa masuk karena di S1 ternyata mata kuliah yang sifatnya basic itu dapat. Kalau mungkin di fakultas syariah lain juga ada. Kalau S1-nya misalnya bagaimana dari hukum keluarga, bagaimana dari perbandingan mazhab, bagaimana dari HTN syariah, dari pidana syariah ya. Semuanya bisa masuk insya Allah karena ketika kami lihat satuan pembelajaran di HES dan program studi fakultas syariah yang ada di S1 itu bisa masuk ke sini karena yang sifat basic sudah dapat. Nah, kalau yang tidak linear gimana? Kita juga bisa terima karena insya Allah kita ada matrikulasi. Jadi aman, tenang, jangan khawatir. Insya Allah bisa. Ya. Untuk hukum Islam, nah hukum Islam itu sudah jelas. Ya, kekuatannya ilmu hukum kita ada di bangunan kurikulum kita itu ada 26%, untuk hukum Islamnya ada 23,91%. Mata kuliahnya fikih muamalah kontemporer, penerapan qawaid fikih al-muamalah al-maliyah, penerapan usulul fiqh al-muamalah al-maliyah, sejarah hukum ekonomi syariah. Dulu sebelum mata kuliah, dulu nomenklaturnya Magister Ekonomi Syariah, nomenklatur mata kuliah ini namanya sejarah ekonomi syariah. Itu lebih kepada melihat bagaimana pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi Islam pada masa itu. Tapi ini kita melihat kepada bagaimana sejarah aspek hukumnya dari awal sampai hari ini. Kemudian hukum bisnis syariah. Nah, dosen di program studi MHES itu menyesuaikan dengan 4 kajian tadi. Ada kajian ilmu hukum, ada kajian hukum Islam, ada kajian hukum bisnis syariah, kemudian ada riset dan metodologi. Untuk kajian ilmu hukum kita di sini ada 7. Next, semuanya ini punya latar belakang hukum. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, ini sangat terpercaya, mulai dari profesor sampai doktor, semua dosen kita alhamdulillah minimal doktor. Ya. Next, di bidang sebentar tadi hukum Islam, untuk hukum Islam sebelumnya, maaf. Nah, hukum Islam kita ada 6 dan ini prof semua, ada Pak Dr. Bukhari Muslim, ada Dr. Umar, ada Dr. Fudoi Rahman, dan mereka ini semuanya alhamdulillah DPS dan tergabung di Dewan Syariah Nasional untuk memastikan syariah compliant bisnis dan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk riset menulis karya ilmiah ada 2, ada Prof. Atok Muzar, ini dosen senior kita. Ini dosen-dosen ini yang rutin mengajar di program studi ya. Kemudian ada Ibu Windy Triana PhD yang cantik jelita di depan. Nah, itu adalah dosen andalan kita untuk metodologi. Ya, di samping ada dosen-dosen yang lain. Tentu saja ini pure khusus untuk mengajar, untuk menguji dan membimbing itu banyak lagi dari dosen-dosen syariah yang memang keilmuannya sesuai dengan karya-karya ilmiah atau tesis mahasiswa. Nanti kita juga untuk bimbingan kita kita juga menggunakan dosen-dosen yang lain, keahliannya yang mumpuni. Kalau misalnya industri keuangan syariah terkait dengan pidana, oh kita dosen pidana kita banyak sekali. Ya, next. Masih ada waktu Pak, kayaknya Pak Topan lihat saya dari tadi. Ya, untuk kemudian untuk kalian bisnis syariah. Nah, untuk bisnis syariah juga banyak ya. Prof. Fatur sampai Profesor Dr. Muhammad Maksum ini rekan kita, Prof. Nadra, Bu Uis, Profesor Jawahir dan saya sendiri kebetulan masuk di sini. Ya, next. Jadi untuk dosen kita total prodi MHES yang rutin mengajar di program studi kita itu ada 20 orang. Kalau untuk menguji dan membimbing itu jumlahnya puluhan. Ya.
Untuk sistem perkuliahan, kita perkuliahan reguler karena kita menyamakan dengan kebijakan kampus kita. Sebelumnya kita pernah membuka kelas khusus, tapi karena sekarang reguler, jadi kita perkuliahannya reguler. Perkuliahannya itu adalah hari Kamis dan hari Jumat pagi sampai sore. Jadi nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada. Ya. Kemudian metode perkuliahannya full paper. Kenapa full paper? Nah, karena full paper mungkin S2 ini kekuatannya nanti kita bagaimana di S2 ini memperbanyak karya-karya ilmiah mahasiswa. Jadi potensial sekali selama perkuliahan supaya hasil-hasil karya paper mahasiswa itu ya nanti ujung-ujungnya kita perkuat lagi untuk mereka buat artikel submit di jurnal tentunya. Next. Suasana pendukung akademik atau budaya akademiknya, 2 menit lagi, oke. Studium general, kita sering studium general ya. Kemudian seminar fokus group discussion, pendampingan penulisan karya ilmiah itu sering kita lakukan ya. Kemudian juga kuliah serial diskusi-diskusi pusat kajian di luar mata kuliah itu banyak. Silakan bagi yang berminat nanti mau sepuas-puasnya mau belajar di Fakultas Syariah ini selalu banyak ada kegiatan seperti ini. Next. Tahapan penyelesaian kuliah. Nah, tahapannya perkuliahan tatap muka 38 SKS seperti mata kuliah tadi yang sudah dipaparkan. Ya, ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Kemudian untuk seminar proposalnya 2 SKS, kemudian ujian pendahuluan 3, ujian pendahuluan 3, oh ini ujian terbuka, mohon maaf, salah tik ya. Ini ujian terbuka, ujian akhir maksudnya. Jadi tesis kita itu ada 8 SKS. Muatannya ada 46 SKS. Jadi untuk S2 itu ada 46 SKS. Next. Untuk prasyarat ujian proposal mungkin perlu dibaca aja, nggak perlu saya baca karena menurut saya ini adalah kelengkapan administrasi yang masih harus untuk memenuhi persyaratan untuk ujian. Kemudian juga next ada prasyarat untuk ujian pendahuluan, nanti juga ada di sini. Next. Untuk ujian tesis terbuka di sini ada. Nah, menyaratkan draft tesis yang sudah disetujui tim penguji pada ujian pendahuluan. Yang terakhir yang setelah ini. Next. Nah, prasyarat wisuda. Nah, prasyarat wisuda submit artikel jurnal minimal dari tesis. Syukur-syukur kalau sebelum penulisan tesis itu sudah ada artikel yang submit di jurnal. Tapi biasanya banyak sekali, alhamdulillah IKU kita bagus nih. Kenapa? Karena memang artikel-artikel mahasiswa banyak yang disubmit ke jurnal dan itu alhamdulillah berkolaborasi dengan dosen-dosen kita yang ada di daftar-daftar 20 orang tadi. Ya, jadi bimbingan itu terasa sekali, insya Allah jangan khawatir, silakan masuk ke program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah dan insya Allah ini adalah program studi yang menurut saya ada cukup bagus dengan akreditasinya yang unggul. Mungkin apa udah berakhir? Coba next lagi, ada berapa slide lagi? Coba kita lihat prasyarat. Oh ya, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan lebih singkat karena kurang lebih penyelenggaraan program studi magister di Fakultas Syariah dan Hukum itu akan sama antara MHK Magister Hukum Keluarga dan Magister Hukum Ekonomi Syariah. Jadi saya mempresentasikan hal-hal yang kiranya berbeda. Kalau bandingkan dengan MHES, memang MHK usianya masih tergolong muda. Kami baru mulai beroperasi itu di tahun 2015. Akreditasi masih B, hanya saja kami memang sedang mengajukan proses reakreditasi. Jadi kenapa akreditasi kami masih B? Karena memang ketika diajukan akreditasi kami belum punya lulusan. Dan sekarang kami mengajukan reakreditasi berharap untuk bisa A atau malah unggul. Karena sebagai informasi saja di Fakultas Syariah dan Hukum semua prodinya sudah unggul, hanya tinggal 2 prodi yang sedang dalam pengajuan, yaitu program studi ilmu hukum dan program studi magister hukum keluarga. Jadi harapannya kami bekerja bersama, harapannya semua akan unggul. Begitu. Kita langsung saja ke profil lulusan, kurang lebih visi dan misinya sama. Untuk magister hukum keluarga, kira-kira profil yang akan dihasilkan adalah expert di bidang hukum keluarga yang nantinya akan mengisi profesional hukum diantaranya sebagai hakim, pengacara, mediator, konsultan, trainer, dan tenaga pengajar. Beberapa alumni dari Magister Hukum Keluarga selain menjadi hakim juga sekarang sudah menjadi kepala KUA di beberapa KUA yang tersebar di Indonesia. Nah, gelarnya sama dengan MHES, gelar yang kami tawarkan adalah Magister Hukum
hukum. Jadi memang core keilmuannya adalah hukum. Ini di antara mata kuliah yang tadi ditawarkan, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, Prof. Asep Jahar, bahwa mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah yang advance, bukan lagi mata kuliah yang sangat dasar sekali. Jadi semua yang kaitannya dengan hukum keluarga dan penguatan di bidang riset. Jadi ada mata kuliah penguatan riset, kemudian juga sama kewajiban untuk melakukan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Ini ada mata kuliah pilihan, jadi di antara mata kuliah ini selain fokus pada hukum keluarga, juga fokus pada isu-isu yang kaitannya dengan hukum keluarga seperti perlindungan perempuan, perlindungan anak, kemudian yang kaitannya dengan profesi hukum keluarga, baik nanti sebagai mediator atau sebagai hakim, pengacara, dan lain-lain. Oke, ini dosen tetap yang kami punya, sebetulnya dosennya banyak, ada 24, tapi dosen tetap yang kalau kita mengajukan akreditasi yang ditanya adalah dosen tetap. Ini dosen tetap prodi MHK, jadi semuanya sudah memiliki jabatan guru besar, dari Profesor Muhammad Amin Suma, kemudian ada Profesor Tolabi, Profesor Kamarus Diana, Prof. Aska Salim, Profesor Mesraini, dan Profesor Yayan Sopian. Di antara beliau, kalau dilihat dari profil yang ada di Google Scholar, bisa terlihat high indexnya cukup tinggi semuanya, dan semuanya aktif menulis di bidang hukum keluarga. Selain itu juga beberapa adalah praktisi yang juga mediator. Untuk waktu perkuliahan, jadi di Fakultas Syariah dan Hukum untuk magister itu difokuskan di hari Kamis dan hari Jumat. Karena kami tidak buka kelas Sabtu dan Minggu, tapi kami untuk mengakomodasi rekan-rekan yang memang sudah bekerja, itu perkuliahan difokuskan pada Kamis dan Jumat, hanya 2 hari itu. Kemudian juga biaya kuliahnya sampai saat ini belum berubah, masih sama. Lokasinya ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Kira-kira demikian. Itu tentang rumpun keilmuan. Magister hukum atau hukum Islam, kan tadi begitu ya. Tadi sudah disampaikan, sebelumnya memang kita magister ekonomi syariah. Tapi begitu FEB dibuka, magisternya ekonomi syariah pindah ke FEB dan kita berubah nomenklatur menjadi magister hukum ekonomi syariah. Nah, pembentukan pertama dari kurikulumnya, memang muatan kurikulum kita ini yang diusung adalah integrasi ilmu. Integrasi ilmu jelas tadi gelarnya adalah gelar MH. Kenapa gelar MH? Karena memang PMA-nya begitu. Seluruh lulusan dari Fakultas Syariah yang S1 itu gelarnya SH, untuk S2 adalah MH. Nah, tentu kita menyesuaikan itu. Bagaimana kita mengeluarkan output kita atau lulusan kita dengan gelar MH, betul-betul mereka mumpuni di bidang hukum. Oleh karena itu di dalam mata kuliah, di dalam bangunan kurikulumnya kita bikin 50-50. Tadi kan teman-teman saya tadi sudah memaparkan untuk ilmu hukum tadi ada berapa 20% untuk hukum Islam, kemudian ada hukum ekonomi syariahnya. Nah, di sini untuk formasi pendekatan keilmuan untuk muatan itu jelas. Artinya dengan gelar MH, kelebihan dari program kita atau kelebihan dari lulusan program studi kita tidak hanya menguasai hukum umum, tapi juga hukum Islam. Kenapa? Karena memang lokus atau objek kajian di dalam program studi kita itu adalah ekonomi syariah, baik itu industri keuangan maupun bisnis syariah. Jadi objeknya itu. Cuman melihat semua objek, semua industri keuangan dan bisnis syariah itu kita kaji dari aspek hukumnya. Tentu saja pendekatannya adalah hukum bisnis. Ya, maka muncul istilahnya hukum bisnis syariah. Jadi gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah MH kita adalah MH yang memiliki 2 pendekatan ilmu, hukum umum dan hukum Islam sekaligus. Lebih dekatnya lagi di sini nanti akan dikuliti fatwa-fatwa yang ada di DSN syariah, karena itulah nanti yang memastikan syariah compliant-nya industri keuangan syariah. Jadi memang pendekatannya pure betul-betul hukum. Yang kedua tentang linear, ya, linearitas ilmu. Tadi kalau untuk semua program studi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena untuk mata kuliah yang sifatnya basic, semua program studi dapat. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum di Indonesia, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, itu semuanya semua program studi dapat. Jadi
untuk masuk ke program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah itu tidak terlalu sulit. Nah, bagaimana kalau dari ekonomi ya, dari ekonomi syariah? Selama ini program studi kita sejak perubahan nomenklatur ke hukum, dulu kan memang ekonomi ya. Banyak juga yang lulusan S1-nya tapi tidak terlalu tidak sebanyak yang dari yang dari gelar SH ya. Kami menganjurkan untuk melakukan matrikulasi. Jadi matrikulasi kalau mahasiswanya 1 atau 2 orang kami sit in kan di S1. Jadi dia bisa kuliah dengan S1, nanti secara administrasi nanti bisa hubungannya dengan pimpinan dan antar prodi dengan dosen langsung. Kami pernah melakukan itu, kalau nggak salah di semester lalu kami melakukan karena ada 2 orang yang tidak linier. Jadi kami sit in ya di kelas S1. Kalau misalnya kebetulan di semester ini itu agak banyak karena lulusannya dari Al-Azhar. Jadi mereka lemah dari aspek hukum umumnya. Nah, kalau nggak salah itu dari Al-Azhar, dari Lipia itu ada sekitar 11 orang. Mau nggak mau ini kan harus buka kelas. Jadi kami menawarkan ada mata kuliah yang sifatnya basic, cukup dengan 2 mata kuliah dengan 2 dosen yang punya kekuatan keilmuan di hukum Islam dan hukum umum. Kalau memang sudah kuat di hukum Islam kayak lulusan dari Al-Azhar, tentu kan kami di hukum Islam kami sudah tidak matrikulasi, dia ada di bidang hukum, karena kalau kami buat hukum Islam juga kan sama juga nanti mengajar tentara berbaris ya. Jadi kalau tergantung nanti kekurangan di mana. Jadi ada peluang-peluang untuk matrikulasi, dan karena yang lebih memudahkan lagi karena memang magister kita ada di bawah fakultas, itu sangat memudahkan untuk yang sit in, tergantung teman-teman mau apa, mau mata kuliah apa silakan saja ya. Karena apa? Karena perkuliahan kita juga reguler sama juga dengan S1. Untuk SPP kita 6,1 dari dulu, alhamdulillah ketika UKT naik kita nggak naik. Nggak naik. Karena kaprodinya galak, coba naik, nggak ada mahasiswa, alhamdulillah. Rektornya juga baik, yang nggak dinaikin katanya 6,1. Jadi mumpung belum dinaikin silakan daftar. Jadi untuk beasiswa alhamdulillah tadi saya juga lupa menyampaikan di program studi magister kita sekarang ada tiga orang mahasiswa yang beasiswa LPDP. Jadi alhamdulillah program studi kita kalau nggak salah MHK sekarang juga sudah belum ya. Itu kita sudah masuk ke dalam list prodi yang kesempatan untuk LPDP. Silakan teman-teman kalau yang berminat daftar di LPDP, ngambil program studinya, jangan lupa Magister Hukum Ekonomi Syariah. Di situ ada Bu Nur Hasanah kaprodinya. Ya. Untuk mata kuliah pengembangan prodi nanti sama Bu Windy, kemudian juga untuk sebaran alumni karena tadi yang diminta adalah sebaran alumni MHK ya. Tapi kalaupun karena tadi di-spill juga sedikit untuk sebaran program studi karena program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah adalah kakak tertua. Jadi kebetulan juga alumninya sudah banyak. Alhamdulillah setelah kami tracing alumni kita sudah tersebar di beberapa provinsi, di beberapa PTKIN, bahkan di PTKIS untuk menjadi dosen di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Tepuk tangan. Alhamdulillah setelah kami tracing kemarin itu untuk bikin IKU ya Pak ya. Itu ada ya lagi musim ya. Ada 20 orang yang sudah mengajar program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk hakim, karena memang kami tidak mengatakan bahwa dari program studi kami setelah program studi kami mereka jadi hakim enggak. Ini mereka sudah tes hakim, sudah lulus penguatan kompetensi. Itu kemarin ada yang beasiswa LPDP, ada 4 hakim kemarin itu yang ngambil S2. Kalau untuk di legal officer industri keuangan syariah kemudian menjadi staf ahli di bidang hukum ekonomi syariah, saksi ahli itu juga banyak. Jadi memang prospeknya sangat menjanjikan. Silakan ambil program studi Magister Ekonomi Syariah. Jadi kami di Fakultas Syariah kemarin sama-sama melakukan tracer study. Jadi hasil tracer study menunjukkan bahwa alumni dari MHK itu beberapa itu di KUA, baik sebagai penyuluh, kemudian ada pula beberapa yang sudah menjadi ketua kantor KUA. Dan untuk yang hakim sama, jadi studi magister ini studi advance, jadi beberapa memang sudah menduduki profesi tertentu, jadi mereka melanjutkan untuk penguatan.
Ada juga yang sudah menjadi pengacara, karena beberapa yang sambil mereka kuliah magister mereka juga mengikuti pendidikan profesi advokat. Kemudian ada juga yang mengambil sertifikasi mediator. Jadi memang ketika keluar mereka sudah certified untuk bisa menjadi advokat dan untuk bisa menjadi mediator. Beberapa menjadi dosen di program studi di program studi hukum keluarga di beberapa kampus di Indonesia. Itu kira-kira hasil tracer study. Kemudian terkait dengan mata kuliah pengembangan profesi hukum, mata kuliah ini kami lihat menjadi penting karena apa sih yang dipelajari di dalamnya. Jadi termasuk diantaranya adalah etika profesi hukum. Ini yang menjadi permintaan juga dari Mahkamah Agung bahwa ketika lulusan itu akan memasuki legal profesional, area legal professionalism itu mereka harus punya kompetensi yang terkait dengan etika profesi hukum. Jadi kurang lebih yang dipelajari di mata kuliah pengembangan profesi hukum diantaranya adalah etika profesi hukum. Demikian.